Seorang wanita yang mengalami sakit sihir sembuh dengan membaca surah Al-Baqarah. Bagaimana ceritanya? Jadi ada sebuah cerita yang dijelaskan oleh Asy'ah Usama Al-Ma'ani. Beliau menuturkan bahwasanya Dzakaroli ahadul ikhwah, ada seorang saudara yang menceritakan anna zaujatahu, istrinya, kana tu'ani mina aradin wa alam mundu fatrah mina zamani. Istrinya mengalami sakit selama beberapa waktu. Waqat raja'at aktsara min ma'alijin bi ruqyah asyariyah. Istrinya ini juga sudah mendatangi para tabib, ya, orang yang mengobati dengan ruqyah syariah. Haitsu bayanu annaha tu'ani minashir binaan ala i'tiqadin doniyin. Nah, para ahli ruqyah ini juga sudah menjelaskan bahwasanya istrinya itu terkena sihir. Wastamarat al-ukht al-fadilah bi ruqyah asyariyah ba'da an wakalat amroha ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya istrinya ini tuh sudah berobat ya, secara medis, namun tidak kunjung sembuh. Kemudian ia melanjutkan untuk pengobatan ruqyah syariah setelah ia pasrah kepada Allah. Ya sudahlah, pasrah, penyakitnya semoga disembuhkan oleh Allah dengan ruqyah syariah, dengan cara ruqyah gitu. Wadata yaumin, pada suatu hari qaraat fi jaridatil muslimun. Nah, suatu hari istrinya ini membaca koran al-muslimun. Ani mra'atin kanat tu'ani min hadda al-khatir. Nah, ia membaca di koran tersebut ternyata ada seorang wanita yang mengalami penyakit yang berbahaya atau sihir. Ya sama ya, mengalami penyakit sihir. Wabinaan ala tausiyatin min ahadil mu'alijin qomat fitrutalah. Kemudian dalam koran tersebut itu dijelaskan seorang perempuan yang mengalami sihir ini, dia itu mengamalkan atau melakukan apa yang diresepkan atau diperintahkan oleh salah satu tabib ahli ruqyah, pengobat ahli ruqyah. Dengan caranya gimana? Caranya adalah sulus al-akhir minal lail birok aten qaraat fihima surah al-baqarah kamilah. Jadi melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam ya, di sepertiga malam 2 rakaat, dan di dalam 2 rakaat itu membaca surah Al-Baqarah secara lengkap. Nah, surah Al-Baqarah ini kan 2 juz setengah ya, kira-kira itu 2 juz setengah. Nah, 2 juz setengah itu dibagi menjadi 2 rakaat, jadi dibaca secara sempurna. Kalau memang tidak hafal ya berarti sholatnya membawa Al-Quran. Ada beberapa caranya, nanti kita pelajari bagaimana cara sholat dengan memegang Al-Quran. Intinya si perempuan dalam Quran ini itu sholat tahajud 2 rakaat, atau sholat mutlak atau sholat hajat, nggak ada penjelasan detailnya di sini. Tapi kalau yang terbaik ya sholat tahajud saja 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat itu membaca surah Al-Baqarah. Wa ba'da an intahat min dalik istafrahat madah gharibah. Setelah melakukan ini, nah ternyata si perempuan yang sakit ini yang dalam koran itu memuntahkan sesuatu zat yang aneh. Waqat sufiyat bi'idnillahi. Nah, setelah memuntahkan zat aneh ini, si perempuan ini sembuh dengan izin Allah. Yaqulul kemudian saudara rekan mengatakan bahwasanya famakana min zaujati illa an fa'alat mitlama fa'alat tilkal mar'ah. Maka kemudian istriku itu juga mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh wanita yang di dalam koran ini. Wa bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala iftafragat maddah hadra gharibah wa sufiyat bi'idnillahi.
Dan dengan fadl Allah, ya, setelah istriku mengamalkan sebagaimana yang diamalkan wanita dalam Quran, kemudian istriku itu memuntahkan zat berwarna hijau yang aneh. Kemudian wasufiyat biidnillahi, istriku sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu dari fadilah surah Al-Baqarah. Kalau mau ditiru silahkan. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami sihir, ininya sudah berobat secara medis, saya sarankan berobat secara medis dulu secara maksimal. Kalau memang tidak ditemukan diagnosa penyakit dan cenderung aneh, anomali, maka saran saya diobati dengan ruqyah. Nah, caranya sholat malam 2 rakaat, di dalam 2 rakaat tersebut dibaca surah Al-Baqarah secara lengkap, dibagi 2 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.